Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat penyertaan-Mu buat kami pada siang hari ini. Dan biarlah saat ini kami mau datang kepadamu untuk menyembah dan memuji-Mu Tuhan. Walaupun kami dalam lembah kekelaman, Engkau tetap ada bersama kami. Walaupun kami dalam keadaan terburuk kami, Engkau ada bersama kami. Dan biarlah saat ini Tuhan kami mau datang untuk menyembah-Mu Yesus. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan sekalipun, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Amin Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Ku atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami puji Kau Yesus, kami sembah Kau Tuhan dalam roh dan kebenaran. Hanya Engkau yang sanggup menolong kami dalam lembah kekelaman Tuhan. Kami percaya Engkau bersama kami, Engkau yang menyertai kami, Kau yang melindungi kami. Kami percaya Tuhan Engkau akan selalu ada bersama kami Tuhan. Di setiap musim apapun kehidupan kami Tuhan, Engkau selalu mendampingi kami.
Engkau selalu menolong kami, Engkau selalu ada bersama kami. Kami bersyukur dan kami berterima kasih atas semuanya itu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu Tuhan, perkataan-Mu Tuhan pada siang hari ini menjadi kekuatan bagi kami. Biarlah Roh Kudus-Mu turun atas kami semuanya. Pakai hamba-Mu sebentar untuk menyampaikan sabda firman-Mu. Terima kasih ya Pak, kami bersyukur buat semuanya. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang semuanya dan shalom, dan biarlah hari ini kita bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk hidup. Kita telah menikmati yang Tuhan telah berikan kepada kita, segala berkat, segala kelimpahan, segala kenikmatan hidup yang telah kita nikmati di setiap kehidupan kita. Dan apapun yang kita terima saat ini mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Seperti tadi ya, berkat, kelimpahan, tetapi mungkin duka cita saat ini ada di dalam diri saudara-saudara. Mungkin kepahitan ada di dalam diri hati saudara-saudara. Tetapi biarlah kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Biarlah kita hanya melakukan apa yang menjadi bagian kita. Dan biarlah Tuhan melakukan yang bagian Tuhan. Nah, hari ini untuk sharing firman pada hari ini, saya dasari di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Saya bacakan beserta judulnya, Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya. Kalau ia datang kembali, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis, dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Amin. Hari ini kita mau berbicara tentang sharing firman Tuhan tentang durhaka. Kalau orang di Indonesia mungkin tahu cerita-cerita ataupun seorang malin kundang yang bagaimana dia durhaka terhadap anaknya. Durhaka ya identik mungkin dengan seorang anak tidak mematuhi orang tuanya, seorang anak yang tidak mengakui bahwa dia orang tuanya, ataupun seorang anak yang selalu melanggar perintah orang tuanya, itu bisa dikatakan durhaka. Tetapi bila kita melihat firman ini, durhaka bukan sekedar itu. Banyak sekali yang ada sifat-sifat yang ada di dalam kedurhakaan. Tetapi sebelumnya itu, sebelum durhaka akan dimunculkan, sebelumnya ini sudah berjalan dari dulu. Tetapi sebelumnya itu ada yang namanya kesesatan dan kemurtatan. Itulah yang harus dihadapi kita sebagai orang Kristen, pengikut Tuhan yang pastinya. Bagaimana kita tahu sekarang, kesesatan ada di mana-mana, ajaran-ajaran sesat ada di mana-mana, dan saya tidak bisa menjelaskan siapa yang mengajar ajaran sesat. Semuanya itu akan diungkapkan oleh waktu,
Dan jikalau ajaran sesat itu sudah terbuka, sudah mulai tersebar, dan kita tahu hari ini banyak sekali ajaran sesat, dan durhaka itu akan muncul. Dan kita tahu, janganlah kita bingung, janganlah kita galau, janganlah kita mungkin bersedih hati, gelisah akan semuanya itu, karena memang semuanya itu akan datang. Tetapi biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, apalagi sekarang yang selalu mengikuti mesbah keluarga ini, biarlah kita tetap terus belajar bagaimana kita mau benar-benar menaati kebenaran firman yang ada di dalam Alkitab, bukan hanya mengikuti Kristen secara tren, Kristen secara budaya, atau apapun itu yang mungkin selalu oh enggak apa-apa, kamu melakukan ini enggak apa-apa, semuanya enggak apa-apa. Nah, itu jangan mengikuti seperti itu, karena pengajaran sesat akan ada sekarang ini, di mana mungkin sekarang ini kita dapat sekali dapat banyak sekali, mungkin bukan hanya di dalam sekarang, karena sudah zamannya media sosial, di mana siapapun orang dapat memberitakan firman, siapapun orang dapat menyampaikan firman. Mungkin atas dia pengen atau mau ada kepentingan sendiri dengan memberitakan firman, dia mau kepentingan sendiri supaya terpenuhi. Semisal dengan adanya, mungkin dia membuat YouTube, dia melakukan seperti saya mungkin ya, membuat channel rohani yang dimana sekarang ini diminati oleh banyak orang, dimana orang-orang tersebut sebetulnya membutuhkan kebenaran firman Tuhan, membutuhkan pengajaran yang sehat, tetapi dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, menyampaikan firman hanya yang enak-enak saja, tanpa didasari mungkin pengetahuan firman dengan baik, dan itu akan mendatangkan, mungkin kita tahu di YouTube ada yang nama AdSense dan bisa mendapatkan uang di dalam situ. Hanya mengejar itu saja untuk kepentingan diri sendiri. Nah, makanya hati-hati dengan banyak kesesatan, dengan banyak nabi-nabi palsu yang sudah dikatakan firman Tuhan, dan juga perbuatan-perbuatan ajaib yang dibuat, dan juga bukan hanya itu, nabi-nabi palsu akan ada, terus perbuatan-perbuatan ajaib, mujizat palsu juga ada. Maka dari itu jangan sebagai orang Kristen, sebagai orang pengikut Yesus Kristus, jangan hanya tertipu oleh mujizat, berkat-berkat yang ada. Mungkin itu bisa berkat palsu, mungkin itu bisa mujizat palsu. Biarlah waktu yang mengungkap semuanya itu. Mari kita tetap gali terus firman Tuhan. Jangan berhenti sampai di sini saja. Sekedar kita mengerti berkat terus sudah selesai. Kita mengaminkan tapi tanpa mengetahui apa yang harus kita lakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Banyak sekali sekarang juga pendeta-pendeta, banyak sekali juga penyampai firman yang saat ini ingin mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Saya pernah melihat bahwa ada pendeta yang mereka membuat suatu sumbangan atau perkumpulan untuk membeli jet pribadi khusus Pak Pendeta. Kalau itu sudah di luar wajar, di luar kewajaran, di mana dia meminta sumbangan ataupun bisa dikatakan persembahan untuk membeli jet pribadi khusus pendeta. Itu tidak wajar. Nah, itu banyak sekali. Mungkin cuman hanya satu, tapi banyak contoh-contoh yang pengajaran sesat yang ada di luar sana. Nah, dan jeleknya dan mirisnya, naasnya, orang-orang tersebut itu mau ditipu.
mau diberikan ajaran palsu. Karena apa? Ya karena seperti yang saya tadi bilang, mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Kebenaran firman yang dapat menyelamatkan saya dan saudara. Kasih Tuhan yang dapat menyelamatkan saya dan saudara. Mungkin mujizat berkat itu benar. Benar menurut siapa? Hanya senang-senang saja, bukan seperti itu. Tapi kebenaran itu juga dibarengi dengan penghukuman. Kebenaran dibarengi dengan pengorbanan. Kalau kalian tidak melakukan hal yang benar, pastilah akan dihukum. Kalau tidak, kita akan melakukan kebenaran, pasti ada yang namanya pengorbanan. Jikalau kita melakukan kebenaran, pasti akan dibenci oleh banyak orang. Maka dari itu, cintailah kebenaran. Cintailah kejujuran. Karena hanya itu yang membuat Tuhan bisa mengasihi saudara-saudara. Tetapi apakah jika kita tidak melakukan kebenaran, kita tidak melakukan kejujuran, kita tidak melakukan hal yang baik, apakah kita dibenci oleh Tuhan? Saat kita mau datang ke dalam Tuhan, Tuhan pasti akan menerimanya. Tetapi Tuhan juga bilang bahwa, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka karena yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, dan supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran. Jangan hanya kita menerima kasih Tuhan saja, tapi tidak menerima kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan adalah untuk menyelamatkan jiwa kita, untuk supaya kita masuk ke dalam kerajaan surga. Dan yang pasti, jika kita melakukan kebenaran, semuanya itu untuk kemuliaan nama Allah. Kebenaran adalah kebenaran, tidak ada yang lain. Dan untuk melakukan kebenaran butuh pengorbanan. Maka dari itu saudara-saudara, kedurhakaan sekarang ini lagi berjalan. Kesesatan sekarang ini lagi banyak-banyaknya. Mari kita mendekat kepada Tuhan. Jangan percaya terhadap mujizat-mujizat palsu. Jangan percaya kepada nabi-nabi palsu. Jangan percaya kepada pengajaran-pengajaran yang sesat. Biarlah kita percaya akan kebenaran firman Tuhan. Mungkin itu tidak mengenakan saudara-saudara. Mungkin itu membuat saudara-saudara sakit hati. Tetapi itulah firman Tuhan. Jika saudara-saudara ingin menjadi dewasa dalam rohani, jika saudara-saudara ingin dibentuk oleh Tuhan, biarlah kebenaran itu ada di dalam diri saudara-saudara. Biarlah firman itu masuk ke dalam diri saudara. Maka dari itu mintalah hikmat kepada Tuhan. Bukakan segala pengertian akan firman Tuhan, supaya kita benar-benar tahu mana pengajaran yang benar, mana pengajaran yang sesat, mana mujizat yang benar-benar dari Tuhan, mana mujizat yang dibuat oleh iblis. Kita harus tahu semuanya itu. Maka dari itu dekatlah kepada Tuhan. Janganlah menyia-nyiakan waktu kita hanya untuk hal-hal yang tidak penting. Bangun komunikasi dengan Tuhan. Baca firman Tuhan tiap hari. Renungkan firman Tuhan tiap hari. Lakukan firman Tuhan tiap hari. Itulah yang diinginkan Tuhan. Jangan hanya melakukan atau mengklaim firman yang mengenakan diri kita. Tetapi biarlah kebenaran firman Tuhan, perintah firman Tuhan yang mungkin tidak mengenakan hati kita, kita bisa lakukan. Mari saudara-saudara, saat ini datang kepada Tuhan. Biarlah kita minta Roh Kudus supaya hidup dalam kita dan kita bisa melakukan kebenaran firman Tuhan dan kedurhakaan supaya tidak ada di dalam diri kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Bapa tanpa pertolongan-Mu Tuhan.
betapa Engkau memberikan kami pengertian yang lebih akan firman-Mu Tuhan. Kami akan jatuh ke dalam kedurhakaan. Kami mungkin akan jatuh ke dalam pengajaran yang sesat. Tapi kami percaya Tuhan, kami tidak sendiri Tuhan. Saat kami datang kepada-Mu, Roh Kudus ada di dalam diri kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan menguatkan kami hari demi hari. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus bekerja dalam kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat semuanya. Kami bersyukur buat hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.